أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Shadaqallahul azim. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang dolim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 86 dan 87. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, takutlah kamu akan hasud, karena sesungguhnya hasud itu dapat memakan atau menghapus pahala sebagaimana api membakar kayu. Qala syairu ala qul liman batali hasidan atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allahi fi fi'lihi ida anta lam tardoli ma wuhiba fajazaka Rabbi bi an zadani wa sadda alaika wujuhat talabi. Ingat, katakan pada orang yang pada waktu malam hasud kepadaku, tahukah engkau orang yang buruk akhlaknya
ia telah berbuat jelek kepada Allah. Apabila engkau tidak senang kepadaku karena sesuatu yang telah Allah berikan, maka Allah akan membalasmu dengan menambah karunia kepadaku, dan Allah akan menutup jalan usahamu. Yang dimaksud toma' ialah ar-raghbatu fisyai'i, mencintai sesuatu, mengharapkan pemberian orang lain. Sedangkan yang dimaksud ghibatun atau mengumpat adalah ayyadkura syakhsu masawiyal insani fi ghaibatihi wa hiya fihi wa illam takun fihi fahiya buhtanun fa iwajahahu biha fahuwa satmun. Seseorang menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya, dan kejelekan itu memang betul. Apabila kejelekan itu tidak ada pada orang yang diceritakannya, itu berarti dusta. Dan apabila menceritakan kejelekan orang lain secara berhadap-hadapan, itu berarti memarahi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, doa kita Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin muslimat dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan negeri kita yang kita sayangi ini, warga NKRI, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala perbuatan yang keji dan mungkar, dan kita terdekat dengan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga, namanya surat Ali Imran, ayat 86 dan 87. Ini ayat yang ke-86 mengenai sebab turunnya ayat 86 surat Ali Imran ini sampai dengan ayat 89 dapat dikemukakan sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir, An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seseorang dari golongan Ansor sudah masuk Islam, kemudian ia murtad dan bergabung kepada golongan orang musyrik. Tetapi ia menyesal, lalu ia minta kepada kaumnya agar ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Bisakah diterima tobat saya? Maka turunlah ayat 86 sampai dengan ayat 89 surat Ali Imran ini. Kemudian disampaikanlah hal itu kepadanya, maka ia kembali masuk Islam. Marilah kita bersama-sama, kita dilahirkan dalam keadaan muslim, marilah kita hidup dalam keadaan muslim, dan kita mohon wafat dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan di barzah nanti kita kumpul dengan orang-orang muslim, dan di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang muslim. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya rabbal alamin. Orang yang kembali menjadi kafir sesudah beriman, Allah tidak akan memberi jalan untuk mendapatkan petunjuk, karena mereka tidak mengakui berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang telah tercantum dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab Taurat ada informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Begitu pula di kitab Injil. Namun umat-umat ini tetap tidak mau beriman. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada umat yang hatinya mati untuk bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan doa-doa kita seluruh umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar yang selalu dilakukannya, berkata-kata yang dusta, mengingkari janji-janjinya, dan berkhianat terhadap amanat. Mudah-mudahan bisa berhijrah, selalu berkata-kata yang jujur, selalu menepati janji-janjinya, dan amanat atas amanah yang dipikulkannya. Amin ya rabbal alamin. Semula mereka berkeinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, apabila mereka diberi umur panjang, dan apabila Nabi yang baru itu diutus dari kalangan mereka. Tetapi setelah ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau datang dan dia bukanlah dari kalangan mereka, mereka pun mengingkarinya. Meskipun kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu disertai dengan bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya. Lihat nanti di surat 61 ayatnya ayat 6. Orang yang mulanya beriman kemudian kafir kembali, mereka menganiaya diri sendiri, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menganiaya diri sendiri, karena Allah telah menerangkan bahwa petunjuk kepada jalan yang benar hanya dapat berpengaruh apabila orang itu bersih jiwanya, sehingga ia dapat menerima bukti-bukti kebenaran dari petunjuk itu. Tetapi kalau orang itu hatinya telah dinodai oleh kedoliman, maka ia akan menyeleweng dari jalan yang benar. Oleh sebab itu mereka tidak akan mungkin lagi menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seperti di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Itu mereka yang menolak Islam, mereka yang ragu-ragu terhadap Islam. Sedangkan Al-Baqarah 1 sampai 5 adalah mereka yang mendapatkan hidayah dari al-Islam ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapatkan hidayah sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 25. Amin ya rabbal alamin. Ayat 87. Mereka pantas mendapat kemurkaan Allah, malaikat,
dan manusia seluruhnya, dan manusia umumnya akan melaknati mereka yang murtad dari imannya. Allah berfirman, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Surat Al-Ankabut ayat 25. Jadi kalau sesembahannya itu selain Allah, dia hanya bisa berkasih di dunia ini. Ya bisa berbagi harta, benda dan apapun, bisa membangun dunia ini indah, tapi anehnya nanti di alam barzah di akhirat, bangunan-bangunan segala upaya yang ia lakukan itu akan menjadi api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Oleh karena itu kita minta kepada Allah dengan kasih sayangnya, mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dengan hasanah, hidup di barzah dengan hasanah, dan hidup di akhirat pun dengan hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di negara Republik Indonesia ini senantiasa mencintai Pancasila dengan cara P5 itu dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengingat pesan-pesan suci dan mulia para pahlawan-pahlawan kita ada di surat Ali Imran ayat 169 sampai 174. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, dan mudahan apabila berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kami ya Allah panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, tetangga-tetangga kami, dan juga siswa-siswi kami, para sahabat-sahabat guru di bumi, para presiden dan menteri yang sudah wafat di negeri kita yang kita cintai Indonesia ini. Mudah-mudahan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.